Nah, dari kebohongan yang kakak lakukan, wajar banget sebagai manusia itu sakit hati dan merasa terinjak. Siapapun, sebaik apapun orangnya, itu wajar banget sakit hati dan teriak gitu. Kalau misalkan dia nggak terima dibohongi, dipermainkan, merasa tidak dipedulikan atau dispesialkan, sedangkan statusnya dia adalah masih menjadi istri sah. Perdebatan soal poligami kembali memanas setelah seorang netizen yang berbakti dengan akun @bundaregia menyampaikan kritik tajam terhadap pembelaan Inara Rusli yang sebelumnya ramai dibahas bersama Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa. Ia menilai narasi yang membandingkan poligami masa Nabi dengan praktik yang terjadi saat ini sebagai hal yang keliru sejak awal. Menurutnya, praktik poligami pada masa Nabi dibangun di atas kejujuran, keterbukaan, dan tanpa rekam jejak kebohongan. Sementara kasus yang menyeret Inara dan Fahmi justru syarat proses sembunyi-sembunyi yang berdampak langsung pada luka batin istri sah. Netizen yang budiman ini juga menyoroti aspek emosional dan hukum yang tidak bisa diabaikan. Rasa sakit, kemarahan, dan teriakan Mawa dianggap wajar karena muncul dari pengkhianatan dan manipulasi, bukan semata penolakan terhadap syariat. Ia menegaskan bahwa izin bukan sekadar pemberitahuan sepihak, apalagi jika disampaikan setelah fakta terjadi. Selain itu, ia menekankan pentingnya publikasi pernikahan dan kejelasan waktu akad agar tidak memicu fitnah di ruang publik. Tanpa transparansi dan bukti yang jelas, dalih kepatuhan syariat dinilai tidak cukup untuk membenarkan proses yang dianggap mencederai keadilan dan martabat perempuan. Halo teman-teman semuanya, aku mau sedikit menyampaikan pendapatku mengenai pernyataan Kak Inara dalam podcast Denny Sumargo mengenai poligami. Berikut, mohon maaf banget ya Kak Inara, dua hal ini tuh tidak bisa dibentrokan gitu. Kak Inara menyampaikan bahwa poligami pada saat zaman Nabi itu istri-istrinya saling mengerti karena ya paham gitu, itu sebuah syariat dalam Islam yang tidak boleh ditolak. Nah, dua kasus yang berbeda ini aku bilang sangat menonjol sekali perbedaannya. Kenapa? Karena pada proses poligami pada saat zaman Nabi dahulu ya, tidak ada satu bukti sejarah pun dalam Al-Quran ataupun hadis ataupun sejarah Islam yang mengatakan bahwa poligami pada saat zaman Nabi dahulu itu dilakukan dengan cara penuh kebohongan. Sedangkan yang Kak Inara lakukan dan Insan lakukan, cara kalian berpoligami itu adalah dengan kebohongan, keculasan, terus sembunyi-sembunyi gitu, yang itu tidak dibenarkan dalam Islam. Nah, terlebih di balik kebohongan itu juga ada penghinaan terhadap personal istri sahnya. Kak Inara kalau lupa, itu bisa cek lagi di HP kakak, di WhatsApp kakak, atau nggak di personal message-nya kakak ke Mawa gitu ya. Kata-kata apa yang Kak Mawa sudah kirim. Nah, coba cek lagi, takutnya lupa. Atau cek aja di TikTok ataupun di Threads ataupun di media sosial lainnya, screenshotannya itu apa saja gitu. Atau kayaknya di Instagramnya Mawa tuh masih ada. Nah, dari kebohongan yang kakak lakukan, wajar banget sebagai manusia itu sakit hati dan merasa terinjak. Siapapun, sebaik apapun orangnya, itu wajar banget sakit hati dan teriak gitu. Kalau misalkan dia nggak terima dibohongi, dipermainkan, merasa tidak dipedulikan atau dispesialkan, sedangkan statusnya dia adalah masih menjadi istri sah. Pertama itu, perbedaan ketika poligami zaman Nabi dengan yang kakak lakukan itu tidak penuh kebohongan. Oke, jadi harapan kakak ketika istri para nabi ini kok ngerti kok syariat agama Islam, ya nggak boleh marah gitu, harus menerima gitu. Loh, tanya dulu caranya apakah sesuai. Itu beda dan tidak bisa disamaratakan dalam tanggapannya atau dalam responnya. Bagaimana Kak Inara bisa mengharap bahwa Kak Mawa itu bisa dengan baik gitu seperti istri para nabi, sedangkan ia merasa hatinya sudah tersakiti dengan kebohongan-kebohongan yang Kak Inara dan Insan lakukan. Dan aku yakin kalaupun itu bisa dilakukan dengan informasi terbuka tanpa kebohongan, mungkin Kak Mawa bisa menerima itu dengan lebih legowo sebelum dilakukannya pernikahan. Jadi izin, bukan memberitahu. Oke, yang kedua, poligami pada saat zaman Nabi itu dilakukan dengan cara terbuka saat masa pernikahannya. Jadi saat pernikahan nih, saat akad nikah itu tidak dilakukan sembunyi-sembunyi. Jadi dilakukan secara terbuka supaya masyarakat tuh tahu, diumumin, semua tuh tahu, biar tidak ada fitnah yang datang ketika si suami ini sedang berduaan dengan istri baru atau istri mudanya. Sedangkan proses poligami yang Kak Inara lakukan dalam pernikahannya itu sembunyi-sembunyi. Bahkan sampai saat ini ya,
sampai video ini dibuat, Kak Inara ataupun Insan tidak menyebutkan tanggal pasti kapan kalian menikah sih, yang katanya itu simpang siurnya tanggal 7 lah, belasan lah, akhir lah gitu. Itu masih simpang siur. Sedangkan itu adalah kewajiban kalian sebenarnya untuk meluruskan kapan kalian menikah. Karena itu untuk menyelesaikan fitnah yang ada di media sosial supaya kalian tidak tertuduh zina gitu. Jadi supaya dosa-dosa fitnah itu berhenti. Kalian tuh wajib untuk meluruskan itu dengan mengeluarkan bukti pernikahan kalian. Kalau teman-teman tahu pernikahan siri itu ada buktinya. Jadi tidak kucuk-kucuk gitu. Datang nikah cuma 3 orang gitu kan. Datang nikah udah halal gitu. Tidak. Pernikahan siri itu juga dimuliakan, teman-teman. Ada bukti pernikahan siri seperti ini. Jadi ini ada dokumentasi resminya yang dimana di dokumentasi ini tuh harus ada yang tanda tangan. Yang pertama yang menikahkan, yang kedua si suaminya, yang ketiga si istrinya, yang keempat dan kelima adalah saksi-saksinya. Dan itu harus laki-laki. Jadi nggak sembarangan ya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Akhirnya ditarik lagi nih omongan beliau nih yang bilang katanya nggak ada perempuan baik-baik yang mau sama laki orang. Sekarang dia beranggapan kata-katanya tuh salah karena dia berasa udah menghina istri-istrinya Nabi. Jangan tarik nama-nama istri Nabi untuk membenarkan relasi yang menyakiti perempuan lain. Pernikahan Nabi adalah syariat dan dakwah, bukan pembenaran merebut suami orang. Di zaman sekarang yang keliru itu bukan klarifikasi orang-orang, tapi narasi awalnya. Istri-istri Nabi itu dimuliakan, bukan dijadikan tameng untuk membenarkan tindakan yang melukai rumah tangga orang lain. Ingat ya, istri Nabi bukan pembenaran. Konteks zamannya berbeda, niatnya berbeda dan caranya pun berbeda. Kalau benar ingin meluruskan, jangan geser isu. Kritik itu soal etika hari ini, bukan soal menghina istri-istri Nabi. Tolong nih ya, jangan kaburkan garis antara syariat dan pembenaran. Emang udah ada dari awal lu mengedugum. Dua-duanya bedo, yang satu yang menebar pesona, yang satu perempuan begatro. Heran deh, buat menikah, buat cari imam, kok gak nanya gitu. KTP, slip haji, terlebih lagi udah mau nikah. Nanya, gua aja gue korek-korek baru deket, pas banget dompetnya ketinggalan. Gua fotoin semua. KTP, ID card, kartu kerja. Kita mau nikah seumur hidup, harus tahu tuh lakinya siapa. Kalau memang gue udah cerai, ibu surat cerainya mana? Udah punya anaknya berapa? Kita penuhin, berdanta. Apa sih lu jadi udah kebelet banget mau kawin, udah jatuh tuh pepek. Perempuan goblok, basam goblok. Aneh udah mah aneh. Jadi perempuan astagfirullah, nggak ada bedanya lu sama Pirgun. Bedanya itu namanya selingkuh, mengatasnamakan agama. Nikah lagi, nikah siri, ampun, idin pun gampang benerin. Inara. Jujur ya, aku tuh nggak biasa banget yang namanya ngomentarin hidup artis atau apapun lah itu, karena aku juga sendiri nggak pernah nonton TV ataupun berita-berita selebriti. Tapi yang kali ini aku bener-bener harus speak up dan kayaknya gatel untuk ngomong gitu ya, nggak bisa nahan, karena isi podcast dengan Bang Densu itu, Inara dari awal sampai akhir betul-betul tidak merendah sedikit pun. Termasuk kata-kata dia yang akhirnya meralat tentang podcast dia dengan Dr. Richard Lee, bahwa yang dia mengatakan masalahnya tidak ada perempuan baik-baik yang mau sama suami orang, kan gitu ya dia bilang. Lalu dia mencabut omongan itu, dia mengakui kesalahannya dengan alasan dalihnya bahwa sama saja dia mencela istri-istri Nabi. Demi apa dia ngomong kayak gitu? Demi apa? Supaya tidak terlihat bahwa dialah yang paling bersalah dalam hal ini. Kemudian ada beberapa pertanyaan Bang Densu yang Inara enggan menjawabnya dengan alasan ingin menjaga marwah suami, karena bagaimanapun Insan sudah menjadi suaminya, katanya begitu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah pernikahan kamu itu sah, Inara? Karena kamu tidak memakai wali pada saat itu. Lalu Inara mempertanyakan, kenapa Mawa sebagai istri sah harus memviralkan hal ini? Kenapa tidak bisa duduk bareng bertiga ngobrol atau diskusi, menyelesaikan masalahnya untuk mencari solusi atas case internal rumah tangga atau internal keluarga saja? Inara ini gak sadar ya, kalau yang namanya pernikahan itu betul-betul melibatkan tidak hanya 2 orang, tapi 2 keluarga. Artinya, Mawa berhak untuk menyeret keluarganya dalam hal ini. Mawa butuh bantuan, baik profesional ataupun hukum. And the last part is,
Ini yang paling membagongkan. Inara mengatakan atau memberi statement di konferensi pers yang lain bahwa ia ingin agar Mawa memberikan pernyataannya secara jelas atau menentukan sikap apakah ia ingin melanjutkan pernikahan ini atau berhenti alias menceraikan Insan. Allahu Akbar.